Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 pada pukul 8.30 kita bersama-sama diundang untuk masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus akan dilayankan melalui ibadah tatap muka di gereja dan juga melalui tayangan live streaming. Oleh karena itu, di dalam kita memasuki sakramen perjamuan kudus, marilah saat ini bersama kita mawas diri kita mempersiapkan diri untuk kita bisa dengan keteguhan hati dan kemantapan untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari bersama kita menyiapkan hati kita dengan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau memberkati kami dengan karunia-Mu. Engkau memanggil kami dengan kebaikan-Mu di dalam sakramen perjamuan. Kami yang tidak layak ini Tuhan, Engkau layakkan untuk menerima itu semua. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk kami mempersiapkan diri kami, untuk kami mawas diri kami, sehingga kami dapat memasuki sakramen perjamuan dengan kesiapan kami, dengan keteguhan kami, dan dengan kepercayaan kami kepada pengorbanan-Mu. Kami serahkan Tuhan perenungan firman pada saat ini. Biarlah Engkau yang memberkati kami di dalam kami merenungkan firman-Mu. Dan biarlah firman itu boleh semakin membuat diri kami siap untuk menyambut anugerah dari-Mu. Kami serahkan Tuhan perenungan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebagai dasar di dalam kita mempersiapkan diri kita, tertulis di dalam surat Efesus pasal 2. Surat Efesus pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Surat Efesus pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat 10 yang demikian sabda Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga yang memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Karunia yang mengubahkan, berubah atau juga membuat perubahan itu menjadi sebuah semacam hal yang memang seharusnya ada di dalam diri setiap orang Kristen. Orang Kristen sejati adalah orang yang senantiasa mau berubah dan terus berubah. Berubah untuk meningkatkan kehidupannya. Perubahan itu atau upaya untuk mengubah itu didasarkan pada apa? Salah satu hal yang mendasar adalah perihal karunia atau kasih karunia. Dalam bacaan kita saat ini, jika kita mencermati bersama, dinyatakan dengan jelas bagaimana kasih karunia yang dari Allah, yang itulah yang kemudian mengubahkan kita. Mengubahkan apa? Yang pertama adalah status kita. Status dari orang-orang yang di dalam kesalahannya, hidup dalam dosanya, akan menerima penghukuman. Tetapi oleh karena karunia itu, status kita diubahkan. Bukan menjadi orang-orang yang dihukum, tetapi menjadi orang-orang yang diselamatkan. Itu karena kasih karunia. Kita tahu dengan jelas tentang itu semua. Oleh karena itu di dalam perjamuan kudus kita menjadi saksi, kita sekaligus merasakan secara nyata bagaimana pengorbanan Allah itu
bagaimana pengorbanan Kristus yang itu mengubahkan diri kita dari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang dihukum, menjadi orang-orang yang diselamatkan, menjadi orang-orang yang ditebus. Perubahan itu menjadi sesuatu yang mendasar di dalam iman Kristen kita. Lalu selain tentang status yang berubah, karunia yang dari Allah juga membawa perubahan yang lain dalam hidup kita, yaitu sikap dan perbuatan kita. Saya selalu sering mengatakan bahwa bagaimana sih kita memaknai perjamuan kudus? Jika mungkin pertanyaan ini saya lontarkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, apa sih yang kita maknai tentang perjamuan kudus? Apakah minum anggur? Ataukah makan roti? Ataukah kemudian tentang isian di dalam sebuah ibadah? Atau tentang apa? Jika kemudian kita hanya merasa bahwa perjamuan kudus ya hanya sebuah ritual, sebuah rutinitas yang itu kita jalani. Sejatinya perjamuan kudus bukan hanya tentang itu. Tetapi perjamuan kudus adalah tentang upaya untuk mengubah diri kita. Mengubah karena apa? Mengubah karena kita sudah menerima karunia itu. Sebagai orang-orang yang sudah menerima karunia, maka sudah selayaknya kehidupan kita pun harus berubah. Jangan sampai kita kemudian sudah menjalani perjamuan kudus selama puluhan tahun, tetapi toh kehidupan kita juga sama saja. Jika itu yang terjadi, maka jangan-jangan ada yang salah, bukan pada perjamuan kudusnya, tetapi pada cara kita memaknai perjamuan kudus. Di dalam ayat yang ke-10 dinyatakan, bagaimana Allah mempersiapkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik itulah yang kemudian harusnya menjadi output, harusnya menjadi sebuah hasil dari kita yang telah menerima atau kita yang telah masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kalau setelah menikmati sakramen, setelah kita merasakan sakramen, kemudian setelah ibadah hidup kita sama saja, cara kita bersikap, cara kita bertutur, atau cara kita memperlakukan orang lain sama saja, maka perjamuan kudus, pengorbanan Allah menjadi sesuatu yang sia-sia. Maukah kita membuat pengorbanan Allah, pengorbanan Yesus menjadi sesuatu yang sia-sia? Ataukah kita mau membuat pengorbanan itu menjadi sesuatu yang bermakna? Oleh karena kita yang mau berubah, menunjukkan sikap, tindakan, perilaku yang jauh lebih baik. Tuhan memberkati. Amin. Mari saat ini setelah kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita kemudian merasakan sabda itu di dalam hati kita dan kita juga merefleksikan, menanyakan kepada diri kita tentang 2 pertanyaan untuk menyiapkan kita masuk dalam sakramen perjamuan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh karena anugerah Allah, kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Marilah bersama kita merenungkan 2 pertanyaan itu dalam saat hening dan juga doa bersama kita. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, Allah yang sungguh baik, Allah yang sungguh mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk karunia-Mu, karunia yang mengubahkan diri kami dari orang-orang yang merasakan hukuman, dari orang-orang yang hidup dalam hukuman oleh karena dosa-dosa kami, menjadi orang-orang tebusan, orang-orang yang Engkau selamatkan. Dan biarlah Tuhan di dalam karunia-Mu juga, kami juga mau untuk mengubah hidup kami, untuk mengubah perilaku kami, sehingga perjamuan kudus yang akan kami rasakan bersama, yang akan kami masuki bersama, tidak hanya menjadi sebuah ritual, tetapi menjadi sesuatu yang benar-benar berharga bagi kami. Di dalam kami menjalani hidup kami, sehingga hidup kami tidak sama seperti kemarin, tetapi hidup kami
hari ini jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya Bapa, kami mau serahkan untuk setiap kesiapan hati kami, kesiapan diri kami di dalam menyambut sakramen perjamuan kudus-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami, mampukanlah kami, sehingga kami dapat memasuki sakramen itu sebagai orang-orang, sebagai murid-murid Allah yang setia. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, memasrahkan untuk orang tua kami. Kami menyerahkan, kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Sumiarti Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Margono, Ibu Mur Jangkung, Bapak Saharun, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Marlupi Suhir, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repen Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Waginah Paijo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, juga Bapak Ibu serta orang tua kami yang lainnya. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati mereka di dalam masa tua mereka, dan Engkau yang menjaga kesehatan mereka, serta Engkau yang memberkati seluruh kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dengan sakitnya, yang saat ini sedang berjuang dengan proses pemulihannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresya, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiantono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Seswo Prayetno, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Larbatio, Bapak Andreas Rasdiono, juga Bapak Ibu serta saudara kami yang lainnya Tuhan. Bapak, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati mereka di dalam setiap proses yang saat ini sedang mereka jalani. Dan biarlah kehidupan mereka boleh mereka jalani setiap perjuangan mereka dengan semangat yang dari Engkau. Bapak, demikian juga yang berdoa untuk setiap keluarga yang mendampingi. Biarlah Tuhan juga berikan kesabaran, Tuhan berikan kesehatan bagi mereka semuanya. Dan biarlah cinta kasih dari keluarga di sekitar boleh menyemangati saudara-saudara kami ini yang sedang berjuang dengan proses kesembuhan dan kepulihannya. Ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami menyerahkan segala perjuangan kami di dunia ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.